Shalom. Shalom. Oke, apa kabar semuanya? Sapa sekeliling kita. Katakan shalom. Hai. Ya. Kasih senyum juga. Jangan tegang-tegang. Kita datang menghadap Tuhan Allah yang penuh kasih. Ya. Kalau dia penuh kasih, dia akan menyambut kita dengan sukacita. Ini lambang persekutuan Allah. Kalau persekutuan Allah itu persekutuan sukacita. Persekutuan damai sejahtera, semua yang lahir dari sukacita Allah. Jadi hati yang berbicara, bukan pikiran. Kalau pikiran kadang-kadang manipulatif ya. Kadang-kadang itu tipu-tipu, bisa hanya sekedar tampilan. Tapi kalau hati tidak mungkin dia menutupi yang dari luar. Firman bilang apa? Dari hati terpancar hidup. Amin. Amin. Nah, hari ini kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 17 hingga 4 ayat 1. Nasihat kepada jemaat. Ya, tema dari pembacaan kita yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kewargaan kita dari sorga. Kewargaan kita dari sorga. Sebenarnya jemaat tema ini hanya membawa kita untuk menyadarkan siapa kita, identitas kita, bahwa kalau kita bilang kita percaya Tuhan, sadar bahwa kita milik kepunyaan Allah. Jika kita milik kepunyaan Allah, maka semua tentang Allah nyata dalam hidup kita. Semua tentang Allah ada di dalam kita. Semua yang berkaitan dengan kepemilikan Allah itu menjadi milik kita. Tetapi kita bukan hanya memiliki hak untuk hidup dalam segala kepemilikan Allah. Kita punya kewajiban-kewajiban sebagai milik kepunyaan Allah yang dipanggil untuk menyatakan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita bukan hanya berhak untuk minta. Kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan kesaksian dari apa semua yang sudah dikasih Tuhan di dalam hidup kita untuk kita bagi. Jadi menjadi Kristen bukan hanya menuntut minta, tapi bagaimana menjadi Kristen yang mandiri, Kristen yang bertanggung jawab, Kristen yang mempertanggungjawabkan kewargaannya, yaitu warga kerajaan sorga. Dan ada dua hal yang hendak disampaikan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Mengantar kita untuk melihat inisial. Jadi kalau bicara tentang kewargaan, kita bicara tentang identitas. Benar? Ya, tadi saya sudah bilang, sapa-sapa supaya kita ini jadi komunitas yang sehat. Jadi pendeta bilang benar, ada yang bilang benar. Jangan pendeta yang bilang benar, semua diam. Ya. Kalau amin, amin. Firman Tuhan. Ya. Jadi mau bilang bahwa ada dua hal penting yang Paulus mau menarik untuk melihat ini nilai kewargaan kita. Dan harus hidup dalam nilai kewargaan kita, warga kerajaan sorga. Sekalipun hari ini kita ada di dalam dunia, tetapi sorga dari Allah itu harus nyata dalam perkataan, harus nyata dalam sikap hidup. Jadi firman ini sifatnya merefresh keimanan kita. Ya, menyegarkan panggilan kita, memposisikan kita pada panggilan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau kau yang tadi ada di tengah kemudian ke kiri, ke kanan, ke muka, keluar dari zona itu Tuhan. Firman hari ini panggil, kau posisi ada di sini. Kau warga kerajaan Allah. Kalau kata suke kiri ke kanan, kalau sikap suke kiri ke kanan hari ini. Firman petugas memposisikan saudara dan saya pada identitas yang sebenarnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat Filipi ini bukan jemaat yang besar. Jemaat yang kecil. Tapi kalau kita membaca pada pasal 1, 2, di situ bagaimana perasaan Paulus yang meluap-luap. Perasaan kasih cinta Paulus yang meluap-luap. Dia menulis surat ini dalam
perasaan sukacita, perasaan kemegahan, perasaan damai, perasaan penuh kesaksian betapa dia mau bilang dia bersyukur ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Rasa yang Paulus rasakan itu lahir dari sebuah perbuatan kebaikan yang sudah dinyatakan oleh jemaat ini kepada apa yang dialami oleh Paulus. Paulus menulis surat ini ketika dia ada dalam status sebagai seorang tahanan. Ya, bagaimana perasaan Anda jika ada pada posisi seorang tahanan di lapas Abepura, kemudian di ruangan sempit kecil itu Anda menulis surat sukacita yang meluap-luap kepada jemaat. Bisakah Anda kendalikan emosi? Ada pada status narapidana yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, tapi harus menguatkan. Paulus ini pribadi yang sangat hebat dan luar biasa. Dia orang yang memahami arti hidup mengikut Kristus. Dia orang yang di dalam hidupnya sudah tertanam sebuah sistem yang menancap kuat sampai di batinnya tentang arti mengikut Kristus dan memiliki Kristus. Dia itu pengikut Kristus yang sangat-sangat militan. Bagi dia Kristus itu adalah harga mati. Karena itu kita baca di Filipi di 1 juga dia bilang apa pasal 1. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan dia punya harapan itu cuma satu juga yang dia bilang yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya di mana dia Paulus dapat menjadi serupa dengan dia dalam kematian hingga dia bisa bangkit. Arti bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Artinya dia bilang semua yang berkaitan dengan Kristus hidup mati, hidup penderitaannya, kematiannya saya juga mau ada di situ. Supaya ketika saya bersaksi dari apa yang saya alami. Supaya saya bersaksi dari apa yang saya rasakan. Dan saya juga bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Jadi dia sangat memahami tentang bagaimana menjadi Kristus. Dia Kristen yang militan. Jadi dia bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau suruh pilih kepada Yesus, dia mau ke Yesus. Tapi hari ini kalau Tuhan kasih dia hidup itu berarti bekerja dan memberi buah. Nah terkait dengan pembacaan ini. Pertama dia mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi untuk kepedulian iman mereka yang peka terhadap situasi penginjilan yang dia alami ketika dia ada di penjara. Karena itu jemaat-jemaat ini dalam kesederhanaan mereka, dalam jumlah yang sangat kecil, mereka membangun sebuah komitmen iman. Mari apa yang ada pada kita, kita kumpul, kita kirim kepada orang-orang kudus, salah satunya Paulus yang ada di penjara, supaya dapat menopang dia. Ini adalah suatu wujud kedewasaan iman. Kecil bukan ukuran, sedikit bukan ukuran, ya. Tetapi komitmen dan kuasa iman yang meluap itu menjadi ukuran kedewasaan iman jemaat itu. Dan mereka bukan hanya membantu Paulus yang ada di penjara, mereka melihat jauh. Orang-orang kudus yang ada di Yerusalem pun mereka kasih bantuan. Karena itu salah satu alasan Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Yaitu mengucap syukur, berterima kasih tapi mengakui akan iman jemaat yang luar biasa. Karena itu dia menyupport mereka, mendukung mereka. Jangan tetap hanya sebatas ini tapi terus kembangkan imanmu, potensi diakoniamu, potensi kepekaan rohanimu. Hidup untuk melihat keadaan di sekitar. Tanggap bahwa menjadi jemaat Tuhan tidak jemaat untuk hidupnya, tidak jemaat untuk jemaat, tetapi tanggap terhadap krisis, situasi, keadaan, mata melihat, pikiran, jalan hati bergerak, mana yang bisa tong kasih, itu yang ketong kasih. Mana yang bisa ketong taruh, itu yang ketong taruh. Dan ini dia bilang ukuran sebuah jemaat yang peka. Kecil bukan ukuran, tapi kualitas itu kualitas iman, kualitas rohani, standarmu, kegerakanmu. Itulah
itulah yang menjadi sebuah ukuran. Jadi kita yang ada di sini, kecilnya kita bukan ukuran. Gerakan kerohanian kita, gerakan iman kita, kepekaan kita, itu yang menjadi ukuran. Jadi harus bergerak. Firman di sini mau mengajar. Ini salah satu alasan kenapa Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi. Yang kedua, dia paham betul ada masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Bahwa ada goncangan-goncangan kecil di antara para diaken yang merasa sudah mulai muncul menganggap paling penting, paling hebat, paling luar biasa karena saya, karena ini, karena itu. Paulus bilang, halo, hati-hati yang begini-begini ini bisa jadi cikal bakal perpecahan dalam jemaat. Karena itu di ayat pasal yang kedua dia bilang nasihat untuk hidup bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Halo, hati-hati. Itu dia bilang harus hati-hati. Ya, karena di situ ada Eunike, Sintike, para diaken yang merasa dirinya, ya kami ini orang yang paling tahu. Hati-hati ketika egois muncul, itu sombong naik, ya nilai kesombongan naik, dan ada kesombongan itu berarti sudah tanda-tanda ada pergerakan perpecahan di dalam jemaat. Karena itu Paulus mau menasihati mereka untuk hidup dalam kesatuan. Rahasia kesatuan, masing-masing orang harus hidup dalam kerendahan hati dalam Kristus Tuhan. Kalau ada rendah hati, dia akan anggap diri lebih penting karena dia tahu Kristus segala-galanya. Kristus yang lebih hebat, Kristus yang lebih luar biasa. Kalau sudah ada kerendahan hati di hati setiap orang, semua orang tidak memusatkan diri sebagai perhatian, tapi bagaimana keutamaan Kristus itu menjadi utama. Jadi semua orang akan satu hati, satu jiwa, satu roh, satu tujuan untuk membicarakan tentang bagaimana maksud kerajaan Allah itu mantap, kuat, kokoh di dalam jemaat ini. Amin. Itu maksud daripada penulisan Paulus. Dan akhirnya dari semua nasihat dalam pembacaan ini, dari ayat yang ke-17 sampai 19, dia mau mengarahkan ya, tadi tentang kedewasaan, yang kedua hati-hati menjaga keutuhan supaya jangan kalian saling menentang satu dengan yang lain. Terus di akhir nasihatnya dia cuma mau bilang, ingat bahwa kita ini warga kerajaan dari sorga. Jangan rusak identitasmu dengan semua hal yang berasal dari dunia. Benar kamu hidup di dunia ini, tapi statusmu sudah tercatat di sorga. Amin. Karena itu bertanggung jawablah dengan status sorgawimu. Apa yang pertama harus dipertanggungjawab? Panggilan untuk memberikan teladan. Ayat 17 hingga ayat 19. Di situ Paulus mau bilang, saudara-saudaraku, ikutilah teladan dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami yang menjadi teladan. 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Fakta di dunia ini ada banyak orang mengaku mereka percaya Tuhan, tapi tidak bisa hidup dalam pengakuan komitmen iman mereka. Bahkan sebaliknya, bisa hanya mengatasnamakan Tuhan, tapi hanya kepentingan untuk kepentingan. Karena dunia ini kalau orang bilang gereja, siapa yang tersenang Iya toh? Siapa yang bilang karena gereja, siapa yang bilang karena Tuhan, orang tidak berbelas kasihan dan melakukan. Paulus mau bilang hati-hati bahwa ada banyak orang yang menjadi seteru Kristus. Karena itu kau yang sudah menyatakan dirimu percaya kepada Tuhan, kau yang sudah menganggap dirimu hidup di dalam Kristus dan memberikan seluruh totalitas hidupmu kepada Kristus, kokohkan imanmu, kokohkan panggilanmu, melekat kepada Kristus, kuat di dalam Kristus, teguh di dalam Kristus. Jangan mementingkan dirimu karena hal-hal duniawi ini. Jadi dia minta supaya yang tadi percaya Tuhan itu, apa yang sudah kita percayakan itu penting untuk hidup bertanggung jawab dan memberikan sebuah kesaksian. Panggilan teladan itu panggilan yang meminta kita untuk bercahaya, menjadi terang,
berdampak. Hidup yang berdampak bagi semua orang dengan menunjukkan nilai-nilai surgawi kita. Nilai-nilai kekristenan kita yang memancarkan ada Allah. Tidak usah kita bilang kita Kristen, tapi dari kita punya kata, kita perbuatan, kita punya tindakan, orang tahu itu wujud Kristus. Itu Kristen. Kalau kita hidup di dalam kasih. Bagaimana bilang hidup Kristen, mengampuni saja susah, masih memilih hidup dendam dalam kebencian. Inisial kekristenan nyata di dalam kasih. Karena kasih Allah mengutus anaknya. Karena kasih Kristus mati di atas kayu salib. Karena kasih saudara dan saya dirangkul kembali. Karena itu orang yang berdampak, orang Kristen hidup yang berdampak, hidup yang menarik orang untuk hidup di dalam kasih. Ia menjadi perekat di tengah-tengah persekutuan. Dan ia yang tidak bisa diperjualbelikan imannya. Ya, ia yang tidak bisa, tidak mudah digoyangkan. Nah, yang kedua, ada juga orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi telah menjual salib Kristus, telah menjadi seteru salib Kristus. Hanya karena demi perut, hanya karena makan, minum, pakaian, status sosial, kedudukan, kehormatan, mendapat penghargaan, dia bisa menyangkal Kristus. Hati-hati, ini sudah ada. Paulus bilang sudah ada di tengah-tengah jemaat itu. Bahwa ada orang-orang yang sudah menanggalkan kekristenan mereka hanya persoalan perut. Kita di sini masih ada kah tidak yang begitu? Masih tidak? Ada tidak? Hidup di dunia ini keras. Dunia ini keras. Benar? Jahat. Kalau kita tidak kuat sama Tuhan, kita yang terhilang. Kita yang tergilas oleh tuntutan-tuntutan zaman. Oleh semua hal. Kalau kita tidak cerdik dan tulus. Seperti yang diajarkan Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kokoh kuat di dalam iman. Dunia menggilas kita. Nilai-nilai dan panggilan dunia akan menghilangkan kita. Tapi kalau kita kokoh kuat di dalam iman, perut tidak akan menjadi Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan bilang, firman bilang Tuhan dapat merubah batu menjadi roti. Firman jelas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Bukan Tuhan tidak tahu kita butuh makan, minum, dan pakaian. Tahu, jabatan, kedudukan, posisi itu bonus dari ketaatan. Kalau taat dan setia, harga itu Tuhan kasih. Kalau bertanggung jawab untuk 1 talenta, 2 talenta, Tuhan kasih tambah 5 dan 10 talenta. Artinya ketaatanmu kepada Kristus akan membuat dirimu dimuliakan oleh Tuhan. Dirimu, hidupmu, keluargamu, derajatmu akan dimuliakan Tuhan. Percaya? Amin? Harus pegang. Inilah hak-hak kita sebagai warga surgawi. Apa hak-hak seorang warga surgawi? Hak untuk hidup. Hidup dalam apa? Hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam tolongan Tuhan. Baik pagi, siang, sore, malam. Baik dalam keadaan baik mau tidak baik. Tuhan Yesus ada sama-sama orang. Amin. Tuhan pun janji itu. Bahkan dia bilang apa? Untuk semua yang Tuhan lakukan, Tuhan sudah taruh, dia punya diri sebagai jaminan. Dia sudah kasih, dia punya diri. Apa yang kau takutkan, saya ada di depanmu. Saya taruh, saya punya tubuh, saya taruh satu hidup sebagai jaminan. Bahkan Tuhan bilang sama bangsa Israel, kalau kamu setia sama saya akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Aku ada di mana saja engkau berada. Jadi ada jaminan kewargaan surgawi, hak hidup di dalam seluruh milik kepunyaan Allah, hak pemeliharaan, penjagaan, pertolongan, pimpinan. Jadi jika kita hidup di dalam keteladanan Tuhan, semua hak-hak itu menjadi milik kita. Siapa yang taat dia pegang. Dan hal yang berikut adalah menyangkut 20-4 ayat 1. Itu hal tentang kewargaan. Tentang hal-hal kewargaan surgawi kita.
hak-hak, tentang hal bagaimana status sorgawi kita, apa yang kita dapat, bahwa bukan hanya hidup kita diberkati oleh Tuhan, bukan hanya pemeliharaan Tuhan, kita akan dipulihkan Tuhan, kita akan diubahkan Tuhan secara rohani, kemuliaan Allah hidup, tetapi jaminan orang yang mati di dalam Kristus, tubuhnya yang fana akan diubahkan. Tong hidup di dunia ini sementara saja Bapak Ibu, semua yang ada pasti nanti suatu saat mati. Benar tidak? Tong semua pasti mati. Tetapi orang yang memegang Kristus disebut berbahagia ketika mati di dalam Kristus Tuhan. Amin. Ia akan diubahkan. Itu karena kewargaan kita adalah warga dari sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya. Tubuh kita ini nanti penuh dengan penderitaan. Ciri-cirinya apa? Butuh makan, butuh pakaian, kalau sakit rasa sakit, penuh kelemahan, bahkan bisa menuju kepada kematian. Inilah kelemahan daripada tubuh jasmani kita. Suatu saat kita akan letakkan tubuh ini, tapi dipastikan bahwa yang diletakkan hanya jasmani, rohani kita akan bercahaya, mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan Kristus itu yang akan diberikan. Itulah warisan-warisan surgawi bagi orang percaya. Engkau bukan hanya hidup di dunia, hidup juga di sorga. Ini hak kita. Karena itu penting supaya sampai menuju sorga percaya, taat, setia, dan jalani apa panggilanmu. Memberi hidup yang berdampak, yaitu menjadi teladan bagi sesama. Hari ini kita akan diundang oleh Tuhan masuk dalam meja perjamuan kudus. Ini bagian dari hak kita, mencicipi tubuh dan darah Kristus. Ketika kita melangkah dalam iman, ketika kita memegang tubuh dan darah Kristus, Tuhan Yesus, aku mengaminkan. Aku memegang semua janji-janji. Amin. Aku memegang janji-janjimu. Janji yang kau berikan untuk ada sebagai warga surgawi itu. Benar, aku akan menghadapi tantangan. Tapi ini kunci jawaban dari semuanya. Bahwa ada hikmat Allah di dalamku. Ada kekuatan Allah di dalamku. Ada meterai darah Kristus yang mengikuti aku. Hingga dalam segala hal aku hidup untuk Tuhan. Tuhan di dalamku, aku memuliakan Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita melangkah kepada meja perjamuan kudus. Tidak ada yang sempurna di hadapan kita. Tapi roti yang menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, anggur yang menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, akan menyempurnakan iman saudara dan saya untuk bertemu dengan semua keajaiban-keajaiban Tuhan di tengah-tengah panggilan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.